Enjua-enjua. Selamat datang di History Papa TV, mengulas sejarah dan budaya Papa, yang harus kita jaga, dan dilestarikan. Sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan video ini, demi berkembangnya channel ini. PA Cike-Cike terdiri dari 3 buah danau yang merupakan Taman Wisata Alam TWA, sekarang ini. PA Cike-Cike bukanlah PA dalam ukuran relatif kecil sebagaimana umumnya dikenal masyarakat, sehingga sebenarnya lebih tepat disebut Danau Cike-Cike. Secara administratif, TWA Cike-Cike termasuk Desa Pancur Nauli, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pada umumnya keadaan topografi lapangan TWA Cike-Cike sebagian bergelombang berat dan sebagian bergelombang sedang dan ringan, dengan ketinggian antara 1.500 sampai dengan 2.000 meter dpl, data bersumber dari dairycup.com. Cike adalah nama sejenis tumbuhan yang banyak dipakai menjadi bahan untuk membuat tikar dengan cara menganyamnya walaupun hasilnya agak kasar. Cike ini tumbuh di tanah yang berair, pinggir sungai atau rawa-rawa. Di sekitar Danau Cike-Cike sangat mudah mendapatkannya, maka danau tersebut dinamakan Danau Cike-Cike. Dulunya ada juga kampung di sana, sehingga disebut Kuta Cike-Cike. Legenda Danau Cike-Cike, menurut versi RUS Ujung, diceritakan bahwa Kuta Cike-Cike terdiri dari 5-6 rumah sesuai dengan kebiasaan di kampung Papak, uga satu balai, yang dibangun menurut arsitektur Papak dengan beratap ijuk aren disertai tiang kayu bundar besar. Dinding dan lantai terbuat dari papan tebal kira-kira 2 inci, berkolong antara 1,5 sampai dengan 2 meter tanpa menggunakan paku besi. Rumah-rumah ini biasanya dihuni 6 sampai 8 keluarga, maka Kuta Cike-Cike bisa dikatakan lumayan besar dan ramai pada zaman itu. Kuta Cike-Cike ini dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Naga Jambe, yang memiliki 2 orang istri yaitu Beru Saraan dan Beru Padang. Dari Beru Saraan, Raja Naga Jambe memperoleh 3 orang anak, yaitu, Raja Ujung, Raja Angkat, dan Raja Bintang. Sedang dari Beru Padang, Raja Naga Jambe memperoleh 4 orang anak, yaitu, Raja Capah, Raja Gajah Manik, Raja Kudadiri, dan Raja Sinamo yang sering juga disebut Sipitu Marga. Mulanya seisi kampung hidup rukun dan damai serta berkecukupan sandang dan pangan oleh karena memang tanah di sekitarnya luas dan subur, sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Suatu hari Raja Naga Jambe menanam padi dan semua penduduk Kuta Cike-Cike meninggalkan kampung pergi ke ladang Raja Naga Jambe sebagaimana kebiasaan di kampung itu yang saling bantu-membantu. Hanya 1 orang yang tinggal di kampung, karena sudah uzur dan sakit-sakitan, sehingga tidak mampu membantu lagi, yaitu Beru Saraan, istri pertama Raja Naga Jambe. Menurut kebiasaan, makanan orang yang bekerja dimasak di ladang, sedang makanan untuk orang yang ditinggal di kampung, yaitu untuk Beru Saraan, diantarkan dari ladang. Siang harinya Beru Saraan berharap makanannya diantarkan untuk makan siang, tapi ternyata sampai sore hari tidak ada makanan diantarkan yang membuatnya lapar sekali dan perutnya melilit. Beru Saraan sangat sedih, karena merasa tidak diperdulikan, sehingga mulailah air matanya menetes. Diusapnya kucing yang berada di pangkuannya yang menjadi temannya di rumah sambil menyampaikan kesedihannya kepada Tuhan. Konon, tiba-tiba langit yang tadinya terang mendadak berganti gelap oleh awan tebal dan hujan deras pun turunlah bersama petir dan guntur sambung menyambung. Kemudian Kuta Cike-Cike mulai tenggelam oleh air bersama Beru Saraan dan kucingnya hingga menjadi danau, yaitu Danau Cike-Cike. Setelah kejadian itu, dalam kesedihannya, mereka semua berpencar mencari daerah untuk tempat tinggalnya masing-masing. Raja Naga Jambe bersama ketiga anaknya dari Beru Saraan, yaitu, Raja Ujung pindah ke daerah kota Sidikalang sekarang, tepatnya di persimpangan Jalan Pasar Lama ke Kuta Kalang Simbara. Raja Angkat pindah ke Kuta Sidiangkat, sedang Raja Bintang pindah ke Kuta Tambun dan Kuta Bintang. Inilah sebabnya, maka Kuta yang lama diberi nama, Kuta Sitelunempu, karena dihuni oleh ketiga kakak beradik tersebut. Anak Raja Naga Jambe dari Beru Padang pindah ke tempat berlainan, yaitu, Raja Capah pindah ke sekitar Kuta Bangun, Raja Kudadiri pindah ke sekitar Kuta Sitinjo sekarang, Gajah Manik pindah ke Kuta Binara sekarang Sungai Raya. Sedang Raja Sinamo pindah ke sekitar Tinada Parongil di daerah Papak Simsim sementara mereka sendiri berasal dari daerah Papak Kepas.
Sebagian marga Capa pindah dari Kuta Bangun ke Kuta Laemeang dan sebagian marga Kudadiri pindah dari Kuta Sitinjo ke Kuta Kenepen sekarang Kuta Imbaru. Meskipun sudah berpisah, tapi ketujuh marga ini tetap mengakui Kuta Sicike-Cike sebagai asal mereka yang dibuktikan dengan cara melakukan ziarah bersama-sama. Taman Wisata Alam Sicike-Cike. 3 danau di TWA Sicike-Cike sangat luar biasa cantik topografinya dan eksotis. Danau ini merupakan hulu 3 buah sungai yaitu Lae Pandaroh, Lae Simbellen, dan Lae Mbilulu. TWA Sicike-Cike ini tidak jauh dari Taman Wisata Iman yang berada sekitar 7 km dari kota Sidikalang. Bahkan Lae Pendaro yang berhulu di Danau Sicike-Cike mengalir melintasi Taman Wisata Iman Sitinjo Sidikalang. Keadaan vegetasi di TWA Sicike-Cike merupakan hutan hujan tropis pegunungan dengan jenis-jenis tumbuhan antara lain, Samponus bunga, Dacrydium junghuni, Kemenyan Styrax benzoin, Kecing Quercus sep, dan kayu deleng, Eugenia sep. Di samping itu terdapat juga beberapa tanaman hias seperti anggrek hutan dan kantong Smart Nepenthes pp. Gagatan harimau, rotan dan beberapa jenis pakis, paku-pakuan serta liana juga masih ditemukan tumbuh dengan baik di dalam kawasan ini. Oleh karena banyaknya anggrek tumbuh di daerah sekitar danau ini yang diperkirakan sekitar 112 jenis anggrek, maka ada yang menyebutnya sebagai surga anggrek. Beberapa jenis satwa yang dapat dijumpai di sana antara lain beruang madu, kambing hutan, harimau, babi hutan, itik liar, siamang, burung enggang, musang dan rusa. Satwa-satwa yang mudah dijumpai adalah jenis burung dan serangga, terutama kupu-kupu. Sementara di dalam Danau Sicike-Cike, satu-satunya ikan yang dapat ditemukan ialah ikan gobi. Ikan gobi ini berwarna kemerahan dan konon dapat dijadikan obat. Hutan wisata Sicike-Cike, dengan potensi flora dan fauna, dapat dijadikan sebagai laboratorium penelitian hutan, karena kawasan ini menyimpan dan menjadi habitat puluhan bahkan mungkin ratusan koleksi keanekaragaman hayati khususnya tumbuhan yang merupakan khas daerah tersebut endemik. TWA Sicike-Cike ini pun bukan tidak mungkin juga menyimpan beragam tanaman obat-obatan yang bisa dijadikan sebagai alternatif pengobatan secara tradisional. Untuk itu masih perlu dilakukan penelitian secara khusus berbagai sumber. Akhirnya, legenda Danau Sicike-Cike bisa saja merupakan cerita tentang sebuah peristiwa alam maupun suatu peristiwa lain yang terjadi, namun perlu pengkajian agar lebih tahu kebenarannya, dan dari cerita Sicike-Cike dapat kita kutip hikmah yang luar biasa. Perlunya kita selalu ingat orang tua, kebanyakan kita selalu ingat orang tua ketika kita susah, tidak sedikit orang yang durhaka kepada orang tuanya seperti kisah Malin Kundang dari Tanah Minang. Bagaimanapun orang tua tersebut, dialah yang melahirkan kita, rawatlah mereka, seperti kala mereka membesarkan dan mengajari kita dalam semua kebaikan, dan yang sudah tiada doakan mereka, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Kesimpulannya ialah bahwa Danau Sicike-Cike merupakan kampung asal ketujuh marga Ujung, Angkat, Bintang, Capa, Kudadiri, Gajah Manik, dan Sinamo.